Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 24 Oktober 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul wajib kembalikan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang saya baca tadi merupakan jawaban Yesus bagi orang-orang yang mau menjebak dia ketika mereka bertanya apakah mereka harus membayar pajak atau tidak. Lalu Yesus berkata kepada mereka, lihat gambar dan tulisan pada mata uang yang mereka pegang. Lalu mereka katakan, itu ada gambar kaisar dan itu ada tulisan kaisar. Artinya, Yesus kemudian menjawab mereka, berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Tapi Yesus menambahkan di bagian bawah, berilah kepada Allah apa yang Allah punya. Saya mengangkat tema tentang wajib kembalikan karena kata berikan yang Yesus katakan di sana itu mengandung makna dalam terjemahan asli itu kembalikan. Dan ingat, kata berikan kepada kaisar dan berikan kepada Allah dalam firman itu bukan berikan jubah, bukan berikan makanan, bukan berikan harta, tapi berikan uang. Saya katakan uang. Jadi yang Yesus tekankan di sana wajib kembalikan uang kepada kaisar yang merupakan bagian kaisar, dan wajib kembalikan uang kepada Allah yang merupakan bagian Allah. Dan ini yang mau saya bahas. Kita wajib mengembalikan bagian yang harus kita kembalikan. Ada dua hal tentang kata kembalikan, saudara. Kembalikan yang pertama adalah ketika saudara dan saya diberikan sesuatu, lalu di dalamnya saudara dan saya harus mengangkatnya dan mengembalikannya kepada Allah. Di dalamnya juga saudara dan saya harus mengangkatnya dan mengembalikan kepada kaisar kalau berdasarkan ayat itu ya. Tapi kata kembalikan yang kedua adalah ketika saudara dan saya mengambil hak orang lain, ketika kita mengambil jatah orang lain, ketika kita mengambil uang yang menjadi hak Allah, saudara dan saya wajib mengembalikan sesuai jumlah yang kita ambil. Saya ulangi, sesuai jumlah yang kita ambil. Berbeda dengan makna kembalikan yang pertama. Saudara dan saya diberi Allah 100%, lalu di dalam 100% itu, di dalamnya beberapa persen kita kembalikan kepada Allah dan kita kembalikan kepada kaisar. Tapi kata kembalikan yang kedua adalah kita mengambil punya orang lain, kita mengambil hak orang lain, maka seluruh hak itu harus kita kembalikan 100% bagi orang yang punya uang itu. Nah, kita mau lihat saudara, kembalikan yang Tuhan mau harus kita kembalikan itu kepada tiga pihak. Walaupun di dalam cerita firman tadi hanya dua pihak. Saya mau bahas yang pertama. Kembalikan, kita wajib mengembalikan uang yang menjadi hak Allah. Kita wajib mengembalikan, kita punya kewajiban tapi itu hak Allah. Karena Tuhan bilang berilah kepada Allah apa yang Allah punya. Artinya itu milik Allah. Dari bagian yang saudara dan saya dapatkan yang menjadi milik Allah itu saudara dan saya kembalikan kepada Allah. Mengapa? Supaya kita tidak menjadi orang yang hidup tamak. Tapi kita belajar untuk mengingat kebaikan Allah ketika kita mengembalikan bagian milik Allah. Saya tidak perlu membahas persentase itu kepada saudara. Karena jika saudara ikhlas mengembalikan bagian Allah, saudara dan saya tidak akan dibatasi dengan persentase. Bahkan saudara dan saya bisa memberi lebih dari yang biasanya kita kembalikan kepada Allah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara dan saya mengoreksi diri kita.
Apakah dalam kehidupan ini semua berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, seluruhnya kita habiskan untuk kepentingan kita? Ataukah kita masih ingat untuk mengembalikan bagian Allah yang Allah punya? Saudara dan saya bisa menjawabnya. Saya percaya saudara tahu firman itu. Waktu kita mengembalikan, waktu kita membayar, dalam terjemahan asli itu mengembalikan atau membayar apa yang Allah punya, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan bagi kita. Dan Allah akan memberikan kelimpahan sehingga kita akan hidup di dalam kelimpahan. Yang kedua, Yesus bilang, berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Bayarlah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Kembalikanlah uang yang menjadi hak kaisar. Apa sih uang milik kaisar? Kalau zaman ini bagian pemerintah, saudara dan saya perlu membayar pajak. Pajak bangunan, tempat tinggal kita, pajak kendaraan, pajak tabungan yang saudara dan saya tabung di deposit dan tabungan, dan pajak harta kekayaan kita juga perlu kita bayar persentase pajaknya. Bahkan di renungan sebelumnya saudara lihat bait Allah tidak perlu membayar pajak. Tapi Yesus bilang supaya tidak menjadi batu sandungan, Yesus dan murid-murid harus membayar pajak bait Allah. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa di dalam berkat yang Allah berikan bagi saudara dan saya, di dalamnya ada bagian yang harus kita bayar. Kita kembalikan kepada pemerintah kewajiban kita dalam membayar pajak. Mari koreksi hidup saudara, apakah saudara menyepelekan pembayaran pajak? Ingat firman ini menjelaskan, berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Jadi harus membayar pajak bagi pemerintah. Yang ketiga, yang terakhir, tidak ada di bagian yang saya baca tadi firmannya, tapi di bagian lain Yesus berkata kita harus tidak boleh menahan kebaikan dari orang yang mampu kita beri. Artinya kita menabur, kita memberikan bagian dari yang Tuhan berikan kepada kita itu bagi orang lain yang membutuhkannya. Orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang ada di dalam kesengsaraan, bagi anak-anak yatim piatu, bagi janda-janda. Di dalam berkat Allah yang Allah titipkan bagi saudara dan saya, sesungguhnya di dalamnya ada hak mereka, di mana saudara dan saya perlu menabur. Itu ada benih di dalam setiap keuangan kita. Jadi setiap keuangan yang Allah berikan bagi saudara dan saya bukan saja dipakai untuk kebutuhan kita, bukan saja dipakai untuk kembalikan membayar pajak dan kemudian dikembalikan kepada Allah bagian Allah, tapi di dalamnya ada yang harus kita tabur juga bagi sesama. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini sangat sederhana. Mari kembalikan bagian yang punya sesama, yang ada di dalam berkat kita. Kembalikan yang punya hak Allah, dan kembalikan yang punya pemerintah melalui kita membayar pajak. Karena Yesus juga melakukan itu. Jika saudara dan saya melakukannya, percayalah, saudara dan saya akan hidup dengan damai. Saudara dan saya akan hidup diberkati. Bahkan bukan saja diberkati, tapi kita selalu hidup di dalam kelimpahannya Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, wajib kembalikan uang yang harus saudara dan saya kembalikan kepada siapapun juga. Amin.